Pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelum jeda bahwa pada segmen ini kami akan sajikan kepada Anda laporan mendalam, penelitian lebih dalam lagi. Kami akan mengungkap fakta-fakta ini meninggalnya Bribda IDF, dan kita tahu para pelaku dan juga korban yaitu Bribda Ignatius merupakan anggota Polri yang menjalani penugasan di Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Bahkan pelaku yaitu Bribda IMS dan juga korban Bribda Ignatius bertugas di bagian yang sama, yaitu subbagian tahanan dan barang bukti. Tentunya ini juga menjadi bagian dari operasional Densus 88. Kami sajikan kepada Anda siapakah sosok dari korban dalam kasus ini. Ini dia, usianya masih 21 tahun, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage atau yang selama ini disingkat sebagai Bribda IDF. Penugasannya Anda sudah saksikan, anggota sub bagian tahanan dan barang bukti bagian operasional Densus 88 Anti Teror Polri. Baik, ini sosok korban, lalu siapakah sosok dari pelaku? Yaitu IMS dan juga Bribka IG yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka dan menjalani sidang kode etik dan mendapatkan hukuman. Inilah dia, memang seperti yang kita sampaikan hari kemarin, belum ada sosok yang dirilis oleh pihak kepolisian seperti apa sosok pelaku, termasuk juga data pribadi, termasuklah usianya. Tapi kita tahu bahwa penugasan dari Bribda IM ini menjadi anggota subbagian tahanan dan barang bukti, bagian operasional Densus 88 Anti Teror Polri, dan statusnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, juga menjalani patsus selama 20 hari. Ini adalah tersangka pertama. Kita akan lihat siapa yang menjadi tersangka berikutnya. Tersangka kedua, Bribda IM ini juga yang menembak korban yaitu Bribda IDF. Dan berikutnya, inilah dia Bribka IG yang disebut memiliki senjata tersebut. Usianya dan juga sosoknya juga belum dipublikasikan oleh pihak kepolisian. Penugasannya memang di Densus 88 Anti Teror Polri dan statusnya juga sama seperti IM tadi, menjadi tersangka dan juga dipatsus selama 20 hari. Kami akan bawa Anda juga untuk bisa melihat fakta-fakta yang akan kami sampaikan berikutnya. Setelah kita melihat seperti apa sosok dari pelaku kemudian korban usai peristiwa penembakan terjadi dan mengakibatkan Bribda Ignatius tewas, pelaku sempat berusaha untuk melarikan diri. Namun hal ini dapat dicegah oleh kawan-kawan pelaku yang datang dan kemudian mengamankannya. Hal ini diungkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Dan berikut kita akan dengarkan bagaimana pernyataan selengkapnya. Fakta-fakta dari mulai bagaimana kejadian, para tersangka maupun saksi berkumpul di kamar, kemudian sampai dengan korban datang ke kamar, kemudian sampai terakhir tersangka ditangkap oleh rekan-rekannya karena akan melarikan diri. Kenapa? Tersangka sempat mau lari keluar asrama, tapi sempat diamankan oleh rekan-rekannya. Itu kenapa bisa mau lari ke luar asrama dari fakta-fakta yang ditemukan tadi? Nah, ini sedang kita dalami untuk bagaimana dia akan melarikan diri. Yang jelas sampai dengan dia akan lari sudah dipaparkan semua kepada pihak keluarga. Lalu pemirsa, jerat hukum apa yang dikenakan kepada Bribda IM dan juga Bribka IG selaku dua pelaku? Penyidik Polri telah menetapkan status Bribda IMS sebagai tersangka pelaku penembakan, meski sebelumnya juga mencuat jika penembakan yang terjadi adalah karena kelalaian. Nah, kita akan lihat jerat hukum pelaku penembakan Bribda Ignatius. Bribda IMS statusnya tersangka pelaku penembakan, dan pasal apa yang bisa dikenakan kepada Bribda IMS? Anda bisa saksikan pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Seperti apa ancaman pidananya? Yaitu hukuman mati, kemudian juga penjara seumur hidup ataupun juga penjara maksimal 20 tahun. Ini adalah Bribda IMS yang juga melakukan penembakan. Bagaimana dengan tersangka berikutnya? Tersangka kedua yang menjadi pemilik dari senjata tersebut. Kita lihat Bribka IG, statusnya adalah tersangka pemilik senjata api. Jerat hukumnya Anda juga bisa saksikan, yaitu pasal 338 KUHP junto pasal 56 dan atau pasal 359 KUHP junto pasal 56 dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hukumannya seperti apa atau ancaman hukumannya? Hukuman mati, penjara seumur hidup dan juga penjara maksimal 20 tahun. Lalu apa saja barang bukti yang didapatkan?
ataupun juga diamankan dari para pelaku dan menjadi bukti yang memberatkan. Nah, ini kita lihat, yaitu yang pertama rekaman kamera pengawas di Rusun Polri Cikeas yang merekam detik-detik tersangka dan korban. Baik itu ketika tiba di TKP pada malam hari sampai kemudian terjadinya penembakan tersebut di Minggu dini hari. Inilah dia, dan kita lihat juga bahwa betul sekali data yang disampaikan ataupun juga data yang ada di CCTV ini betul-betul menjadi sebuah hal yang penting dalam kasus ini. Dan berikutnya kita lihat, ini adalah senjata api yang digunakan untuk ataupun juga menembak Bribda Ignatius. Senjata api jenis pistol non-organik atau rakitan dan sejumlah peluru. Senjata inilah yang kemudian ditelusuri kepemilikannya yang ternyata milik Bribka IG dan dibawa oleh Bribda IMS. Motif senjata dibawa oleh pelaku IMS masih diselimuti kabut misteri. Meski dari pihak keluarga kemudian ada dugaan yang mencuat bahwa ini terkait dengan perdagangan senjata ilegal yang dilakukan oleh pelaku. Dan ini ditolak oleh Bribda Ignatius. Apakah hal itu memang betul terjadi sesuai dengan dugaan dari keluarga korban? Kita masih menantikan tentunya bagaimana hasil dari penyidikan. Tapi sebelumnya kami juga akan jeda, kami nanti bawa Anda terlebih lanjut lagi untuk bisa melihat pendalaman dari kasus ini. Saat lagi. Baik pemirsa, tadi sebelum jeda kita sudah lihat pistol yang menewaskan Bribda IDF. Lalu seperti apa pistol-pistol yang digunakan oleh anggota Polri dalam bertugas? Ini kita lihat, yang pertama adalah pistol jenis revolver. Pistol ini memiliki mekanisme silinder berputar yang dapat ditembakkan secara terus-menerus, dan hal ini dikarenakan mekanisme revolver yang berhubungan dengan penarik atau double action dan juga pemicu atau single action. Kita lihat bersama, inilah dia pistol revolver. Peluru yang digunakan adalah jenis peluru dengan kaliber 4,4 mm dan dengan jumlah peluru sebanyak 5 hingga 7 butir. Saat petugas membawa revolver ini akan menembak targetnya, jarak efektif dari senjata ini adalah sejauh 50 meter. Berikutnya kita juga akan lihat kembali, selain revolver, apalagi jenis pistol yang dibawa oleh anggota Polri saat bertugas. Inilah dia. Yang berikutnya ini digunakan oleh personil kepolisian tanah air, yaitu adalah jenis Browning High Power. Seperti apa sebenarnya spesifikasi dari senjata ini? Pistol ini memiliki mekanisme semi-otomatis single action, di mana peluru yang dimasukkan dalam magasin berjumlah 13 butir dengan kaliber 9 mm. Dan petugas yang menggunakan memiliki jarak efektif, yaitu tembakan sejauh 50 meter. Senjata ini dirancang oleh John Browning asal Amerika Serikat dan kemudian disempurnakan oleh SAFE yang bekerja di perusahaan FN Herstal. Inilah dia, Anda bisa lihat spesifikasi dari Browning. Dan berikutnya kita juga ada senjata berikutnya, yaitu senjata ataupun juga pistol jenis Colt M1911. Senjata ini sebenarnya menjadi primadona dan juga legenda di kalangan penegak hukum dan personil militer, termasuk juga personil Polri yang menggunakannya. Colt ini menganut mekanisme single action dan setiap magasin yang tersemat di senjata ini hanya mampu memuat peluru kaliber 45 ACP sebanyak 7 butir peluru saja. Namun demikian jarak tembak efektif senjata ini sejauh 62 meter. Nah, artinya lebih unggul dibandingkan revolver maupun Browning High Power yang tadi sudah kami sampaikan. Selain Colt, kemudian ada lagi senjata seperti apa yang kerap digunakan oleh anggota Polri. Nah, Glock ini mungkin lebih akrab didengar oleh masyarakat karena dikenal secara luas, terutama masyarakat awam sejak peristiwa tewasnya Brigadir Yosua di rumah Kadif Propam saat itu, yaitu Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, Glock 17 ini merupakan senjata buatan Austria yang banyak digunakan oleh personil penegak hukum dan militer. Hal ini dikarenakan bobotnya yang ringan, meski membawa magasin syarat peluru yang berisi 17 butir dengan kaliber 9 mm. Dan senjata ini memiliki mekanisme semi-otomatis dengan jarak efektif tembakan sejauh 50 meter. Anda sudah lihat bagaimana spesifikasinya dari senjata-senjata yang kerap digunakan oleh anggota Polri dalam bertugas. Ada Glock, Browning, kemudian juga tadi beberapa yang lainnya. Nah, ini adalah HS-9. Pistol ini juga namanya dikenal publik tanah air saat peristiwa penembakan Brigadir Yosua oleh Irjen Sambo mencuat. Pistol HS-9 ini merupakan senjata buatan pabrikan Kroasia dan sekilas memang memiliki kesamaan dengan Glock 17. Sama-sama menggunakan mekanisme semi-otomatis dengan peluru kaliber 9 mm. Namun HS ini hanya mampu memuat 16 butir peluru di magasinnya.
Di internal Polri, HS-9 ini biasanya digunakan oleh personel BRIMOB untuk memperkuat tim khususnya seperti tim anti-teror atau krisis respon tim, maupun juga unit CAG yaitu unit gerilya anti-gerilya. Nah, kita sudah lihat tadi senjata-senjata yang digunakan oleh anggota kepolisian dan berikutnya seperti apa kemudian senjata-senjata yang digunakan lainnya oleh pihak kepolisian. Kita lihat bersama. Seperti ini kami tayangkan kepada Anda apa yang kemudian disebut sebagai senjata organik. Nah, senjata organik adalah jenis senjata api yang dipakai secara resmi dan tercatat oleh kepolisian. Kami juga punya sajian untuk Anda, yaitu senjata organik. Nah, ini memeriksa proyektil, peluru. Misalnya dalam sebuah perkara pidana dapat ditentukan apakah senjata yang digunakan ini merupakan senjata organik atau bukan. Senjata organik adalah senjata yang kemudian digunakan oleh aparat kepolisian dalam bertugas. Apakah kemudian senjata ini memang milik dari kepolisian atau bukan, ataupun juga senjata milik awam, ini bisa diketahui dari hal-hal ini. Tercatat atau tidak oleh satuan militer atau kepolisian. Proyektil peluru menjadi salah satu hal yang bisa diperiksa yang juga menentukan apakah ini organik atau tidak. Dan berikutnya kita akan lihat fakta-fakta yang kami hadirkan. Senpi organik Polri diatur dalam Perkap nomor 1 tahun 2022 dan pistol dengan kaliber 5,5 mm ke atas dengan sistem kerja manual, semi otomatis atau otomatis serta telah dimodifikasi. Termasuk juga amunisi, granat dan bahan peledak untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, inilah kegunaan dari pistol yang digunakan oleh aparat kepolisian. Lalu, apa perbedaannya antara senjata yang digunakan atau pistol yang digunakan oleh aparat kepolisian dengan yang digunakan oleh anggota TNI? Senpi organik TNI diatur dalam peraturan Menhan nomor 7 tahun 2010. Ini merupakan pistol dengan kaliber 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja manual, semi otomatis atau otomatis serta telah dimodifikasi. Dan senjata api ini merupakan standar militer yang digunakan untuk membunuh dan mematikan dalam rangka tugas pertahanan negara. Anda sudah lihat tadi senjata organik perbedaannya antara yang digunakan oleh Polri dengan anggota TNI. Untuk mengamankan masyarakat adalah utama atau tujuan utama menggunakan senjata ini bagi aparat kepolisian. Sementara untuk anggota TNI, senjata api ini digunakan tentunya sesuai dengan standarnya untuk membunuh dan mematikan dalam rangka tugas pertahanan negara.